Kulli mujahidin lillah bi'adil madri ya Allah bi'adil madri ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang sudah tiba di lokasi, kita langsung saja persilakan narasumber kita, yaitu Habib Muda Habib Hussein bin Sholeh Atos, untuk menyampaikan tausiah ataupun kajian mungkin, dan mudah-mudahan kita bisa menyerap, mendengarkan, sedang melaksanakan apa saja yang akan menjadi pelajaran dari beliau. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij 'anna ma nahnu fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat, anugerah, rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat 5 waktu, tanha, mencegah atau menahan, 'anil fahsya, daripada perbuatan keji. Fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar. Jikalau seseorang ingin hidupnya terbebas daripada maksiat, maka perbaguslah sholatnya. Sebab di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kata kerja yang sifatnya hari ini atau yang akan datang. Tanha, ya, tanha itu artinya mencegah. Kalau di dalam ilmu nahu sorof, itu kata kerja yang digunakan untuk masa kini atau masa yang akan datang. Artinya orang seandainya dia bermaksiat terus tenggelam dalam lautan dosa, apabila dia memperbaiki sholatnya, maka dijamin oleh Allah Ta'ala langsung ataupun perlahan-lahan sikapnya akan berubah menjadi lebih baik. Karena tanha di situ. Misalnya ada orang tukang mabok, tapi dia masih sholat, ya, bisa jadi Allah Ta'ala ubah seketika dia menjadi orang yang baik atau perlahan-lahan. Intinya pasti
Allah Ta'ala akan menjadikan nasib seseorang itu menjadi lebih baik dengan memperbagus sholatnya, karena tanha di situ. Ya, selain daripada kita mengerjakan sholat, daripada sholat-sholat 5 waktu yang keutamaannya sangat besar, yang menjadi kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di lain sisi juga kita menjalankan sholat-sholat yang sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya, atau sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat hajat, atau sholat-sholat sunnah yang lain. Kita kerjakan dan pahalanya gak kalah besar juga daripada pahala yang wajib. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini anak kutip hadisnya, tentang orang yang sholat sunnah. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati ithnatay asyrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi di dalam mengenai berkenaan tentang betapa besarnya pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah. Ya, di sini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang sholat sehari semalam sebanyak 12 rakaat, sholat sunnah, tatawuan, sholat sunnah. Ya, dalam sehari semalam dia sholat sunnah 12 rakaat. Sunnah apa aja? Ya, baik misalkan seperti sholat sunnah qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, jadi 4. Pokoknya sehari semalaman 12 rakaat sholat sunnah. Apa ganjarannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga atau istana. Besar. Ya. Bahkan di dalam sholat kita mengucapkan salam. Ya, salam kepada Nabi Muhammad dan salam untuk orang-orang soleh. Ya, makanya di situ kan dibilang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barang siapa yang mengucapkan kalimat di saat dia at-tahiyyat, mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya sama seperti dia mengucapkan salam kepada seluruh para nabi. Di bacaan selanjutnya kita mengucapkan salam untuk orang-orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Maka pahalanya sama seperti kita mengucapkan salam terhadap seluruh orang-orang soleh. Dan seandainya satu aja salam kita dijawab, maka itu menjadi jaminan insyaallah ta'ala terlepas daripada api neraka. Makanya nanti orang terliunan di surga, dipanggil namanya fulan, waalaikumsalam ya fulan ibn fulan. Dijawab nanti sama Nabi di akhirat. Ada triliunan orang. Begitu juga kita mengucapkan salam kepada orang-orang soleh, itu salam kita dijawab nanti di akhirat. Beda dengan para aulia, ya, karomah seperti Al-Habib Alwi Al-Guyur. Beliau salah satu daripada datuknya para habaib, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maladawileh As-Sagaf bin Ali bin Alwi Al-Guyur. Alwi Al-Guyur. Guyur itu artinya pencemburu. Guyur itu cemburu apa? Cemburu dalam hal kebaikan. Kalau misalkan orang cemburu umumnya kayak gimana orang cemburu? Sirik. Iri. Cemburu, misalnya istri cemburu sama suami, suami cemburu sama istri. Atau misalnya apa aja, ya, cemburu.
Nah, ini Imam Alwi Al-Ghuyur cemburu terhadap hal kebaikan dalam agama. Misalnya ada agamanya dihina, marah contohnya. Atau misalnya ngelihat orang sholat sunnahnya 12 rakaat, baca Qur'annya sehari 2 juz misalnya. Mengetahui hal itu cemburu, kepengen ibadahnya lebih dari dia. Nah, itu namanya Al-Ghuyur. Imam Alwi Al-Ghuyur ini setiap kali dia mengucapkan salam kepada Nabi langsung dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal karamah. Kepada karamah orang-orang soleh. Dengan jawaban Nabi, waalaikumsalam ya waladi. Waalaikumsalam wahai anakku. Nah, Al-Ghuyur, pencemburu. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wa malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar." Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang enggak ada orang di situ. Sholat sunnah 2 rakaat fi khala'in, di tempat yang sunyi, enggak ada satupun orang di situ. La yarahu illallah wa malaikatuh. Saking sepinya enggak ada yang boleh ngelihat kecuali Allah dan para malaikatnya. Apa ganjarannya? Kutibalahu bara'atun minan nar. Maka dia dicatat sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. 2 rakaat apa aja? Mau tahajud kek, mau istikharah kek, mau sholat hajat, mau sholat sunnah rawatib, di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi, nggak ada orang yang melihat kecuali Allah dan para malaikat. Apa ganjarannya? Akan dibebaskan, dicatat nama dia, si fulan bin fulan terbebas daripada api neraka. Luar biasa aja sholat. Makanya sholat sunnah itu kudu, wajib. Kan sunnah Habib, kok wajib? Wajib untuk bisa menambal kekurangan daripada sholat fardu. Umpama orang pulang kampung, biasanya budgetnya dari Bekasi ke Jawa misalnya 2 juta cukup nih. Cuman ngepres banget kan gak enak. Harus bawa ongkos lebih. Nah, orang sekarang pulang kampung ke akhirat bawa modal pahala pas-pasan yang wajib. Kan gak enak juga. Kalau misalkan di sholat fardu kita ada yang bolong-bolong, ya kan? Ada yang kurang khusyuk, bisa ditambal dengan sholat sunnah. Cuman jangan sibuk sama yang sunnah juga, ya. Perbaiki yang wajib. Ya, sholat sunnah untuk menambal, ya, apa-apa yang kurang daripada sholat wajib. Di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla 4 raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatal qadar fil masjidil haram." Barang siapa yang sholat 4 rakaat, ya, sholat sunnah 4 rakaat setelah isya. Habis sholat isya nih, ya. Habis sholat isya dia sholat sunnah 4 rakaat. Sebelum dia ngomong begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia zikir, dia istighfar, langsung mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 setelah isya sebelum dia ngomong. Apa kata Nabi? Maka dia sama seperti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Malam Lailatul Qadar jangankan di Masjidil Haram, ya, di rumah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Bagaimana kita mendapatkannya di Masjidil Haram? Cuman 4 rakaat aja. Apalagi kalau misalkan ada orang, ya, sholat wajib berjamaah 40 hari,
berturut-turut tuh selama 40 hari dia sholat wajib berjamaah, itu terbebas daripada sifat munafik dan terbebas daripada api neraka. Dua tuh. Kutiba bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Terbebas daripada sifat munafik dan terbebas daripada siksa api neraka. Ini alhamdulillah itu di pondok gitu. Antum usahakan tuh 40 hari. Ya, sifat munafik ada fi darkil asfal minan nar. Di keraknya neraka. Ya, munafik. Itu jalan itu. Emang agak berat, ya. Misalnya antum udah sholat gitu ya. Sholat wajib nih misalnya nih. Tahu-tahu ada orang yang belum sholat, sedangkan antum udah sholat, temenin aja, dapat pahala sedekah walaupun antum udah sholat. Wah kayaknya gue udah cari-cari ini udah nggak ada nih orang udah pada sholat semua nih, ya gue sholat dah. Atau misalkan kalau seandainya kata dia ntar nih nungguin orang keburu habis waktunya, begitu dia selesai sholat tahu-tahu ada orang yang belum sholat, ikut aja udah, pahala sedekah, begitu, ikut aja. Jangan ya, ini udah sholat kita masa sholat lagi, nggak apa-apa, dapat pahala sedekah. Dulu di Hadramut, dulu ada satu cerita di mana orang kebiasaannya sholat berjamaah, kebiasaannya dia. Satu waktu dia kedatangan tamu, sampai semua masjid udah pada sholat. Akhirnya dia mutusin buat, udah anak mau sholat dulu dah. Sama tamunya bilang nih, tamunya bubar, dia cari tuh keliling kampung masjid yang belum sholat. Ternyata nggak ditemuin sama dia. Dia nggak temuin sama dia. Akhirnya dia nginget satu hadis Nabi SAW. Orang yang sholat sendirian 25 rakaat itu setara dengan sholat wajib yang berjamaah. Gitu. Akhirnya dia ingat nih hadis Nabi. Wah, udahlah gue sholat sendiri aja lah 25 rakaat, kan itu setara tuh, ya kan? Akhirnya udah. Begitu dia sholat, dia tidur, dia mimpi. Begitu dia mimpi, naik kuda, padahal kudanya udah kenceng banget, pengen nyusul kuda yang ada di depan, kagak kesampean. Tahu-tahu ada orang ngomong, ente gak bakalan bisa nyusul pasukan kuda yang ono, walaupun kuda ente kencengnya kayak apa juga gak bakalan bisa. Itu sama seperti orang sholat sendiri, biarpun dia tampil dengan sholat bagaimanapun gak bakal bisa mengalahkan pahala orang yang berjamaah. Makanya paling minim sehari di antara sela-sela waktu kita itu ya sholat berjamaah. Entah itu zuhur doang entah itu asar doang, maghrib, jangan sampai kagak sama sekali kita sholat jamaah. Dan orang sholat jamaah itu udah pasti diterima tuh. Orang sholat jamaah udah pasti diterima. Kalau enggak dilihat dari imam, dilihat dari makmum. Kalau enggak dilihat dari makmum, dilihat dari imam. Kalau enggak dilihat dua-duanya, Allah lihat jamaahnya. Allah lihat jamaahnya. Makanya orang sholat jamaah udah pasti diterima. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-bashir an-nadhir as-sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'asya daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asya wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.